Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang ramalan cinta lengkap untuk dirimu. Jadi ini adalah prediksi apa yang akan datang di percintaan atau pesan-pesan dari semesta soal percintaan kamu. This is Pick a Card, pilihlah dengan intuisi. Pilih salah satu dari pilihan ini. Kalau misalnya memang kamu ragu atau kamu bingung gimana cara pilihnya, pause sejenak, tarik nafas, tahan, hembuskan, lakukan sampai kamu benar-benar ngerasa tenang. Lalu tanya sama diri sendiri, aku harus milih yang mana ya? Kadang-kadang pesannya atau jawabannya bisa datang secara hati, ada getaran-getaran di hati kamu kayak ketarik di sini atau ke sini, atau pilih satu atau dua, atau secara visual kelihatan. Jadi ini pilihan pertama, ada gelangnya warna putih. Untuk pilihan kedua, gelangnya warna hitam. Jadi ada yang putih dan ada yang hitam. Bisa juga dengan memvisualisasikan dirimu datang ke aku dengan pertanyaan ramalan cinta untuk dirimu. Nanti bisa aku yang nentuin, nih kamu pilih yang ini, atau nih kamu yang pilih ini. Atau secara visual kamu yang milih sendiri, narik yang ini atau yang ini. Jadi caranya banyak. Atau misalnya kamu gak mau pusing, ya pilih aja satu atau dua, terus kamu lihat di sekitar kamu angka mana yang kelihatan duluan. Oke. Untuk kalian yang baru channel aku, hai. Jadi this is Pick a Card. Pilihlah salah satu dengan intuisi agar pesannya bisa sampai ke kamu. Perlu diingat, tetap ini kolektif, tetap ini banyak orang energinya. Jadi bisa sama bisa tidak ada energi, bisa vice versa. Dan ini adalah timeless reading. Kapanpun kamu tonton, mau kamu nonton tanggal 14 Februari, mau kamu tanggal 17 September, mau kamu nontonnya 21 Desember, mau kamu nontonnya 10 tahun dari sekarang atau kamu nontonnya 5 tahun dari sekarang, 1 tahun ke depan, atau bahkan 1 jam setelah aku post video ini, aplikasikannya saat kamu nonton. Kita tidak terbelenggu oleh waktu. Oke, tarik nafas, tahan, hembuskan, pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Aku langsung mulai saja ke pilihan pertama. Halo semua yang pilih pilihan pertama. Jadi ini yang pilih gelang warna putih. Ini adalah kartu oracle yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Kita langsung cek apakah yang akan hadir di dalam kehidupan percintaan kamu. Oke. Kita lihat dari sini dulu. There's bright guide, angel of power, like guiding us. Obviously, my ghost can speak the truth. Give permission and protection to set of people who pick choices number 1. Tell me and show me what will come to their love life. Ada the Hangman. What will happen to the people who watch this video love life? Ada Page of Cups. Wait, what will happen to the people who watch this video? Pick choices number 1. What will happen to their love life? Message from the universe. Four of Pentacles, and then I just need one more. Thank you. Di sini ada Two of Swords. Oke. Pertama di sini yang akan datang ke dalam hidup kamu adalah sebuah kestabilan di percintaan. Kemarin-kemarin yang ngerasa cemas berlebih, anxiety, atau kamu pusing akan kemana arahnya, kehidupan percintaan kamu akan lebih tenang dan lebih damai lagi. Di percintaan kamu bisa dibilang sama Pisces, Scorpio, Cancer, atau di dalam birth chart kamu ada energi tersebut. Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, atau Gemini, Libra, Aquarius. Kalau yang aku lihat di sini akan berada di dalam
fase pasif, kamu yang menarik. Jadi kamu tidak mengejar, tapi kamu yang menarik. Dari The Hangman sendiri akan ada banyak ilham. Jadi karena gini, setiap individu pasti dapat pesannya beda-beda, ya kan? Nah, ini akan langsung datang ke kepala kamu atau ke pengetahuan kamu soal pesan cinta. Syaratnya adalah meminta, berserah diri sama yang di atas, belajar untuk ikhlas. Saat kamu ikhlas, kamu akan ditunjukin jalannya kemana, siapa yang bakalan sama kamu, atau tujuan kamu kemana, arah kamu kemana, harus ngapain. Datangnya dari ikhlas. Semakin kita obsesi, semakin kita trying to merengkuh atau mencoba dengan sangat erat menggenggam sesuatu, semakin kita gak dapet apa-apa, semakin kita bakalan bingung. Semakin kita ikhlas, semakin kita berserah diri, semakin kita akan mendapatkan jalannya dan mendapatkan apa yang kita butuhkan, bahkan lebih. Gini, kalau manifestasi, belajar untuk tidak terlalu terfokus sama satu sosok orang yang kamu pengen, karena itu gak bijak. Kenapa? Saat kita manifestasi, kita minta sama yang di atas, yang tahu dan yang paling tahu lah, itu pasti yang di atas, yang kamu butuhkan. Dan ini memang untuk kamu tuh yang mana, bukan kita yang aku mau ini, mau dia. Contoh, kamu udah tahu nih namanya si A, aku mau si A, dengan obsesinya kamu meminta, itu namanya mendikte. Beda sama kita berserah diri. Makanya kalau manifestasi dasarnya dari keikhlasan, kamu tidak akan berada di dalam lingkungan yang toksik atau tidak ada dalam lingkaran yang toksik. Pernah gak sih ada yang manifestasi spesifik orang, aku pengen si A menyesal, aku pengen A balik ke aku, contoh kayak gitu. Tapi kamu juga balik, dia balik, iya, tapi dengan karma itu, dengan keburukan dia, dengan ketidakpastian, dengan penuh dengan kecemasan. Makanya belajar untuk saat kita memanifestasi dan meminta, belajar untuk dengan ikhlas. Dari sini stillness, kamu akan tetap bertahan. Dari The Hangman juga bisa dibilang akhirnya mampu untuk berserah diri. Nah, after that kamu bisa ngerasain yang namanya kesetiaan itu seperti apa. Dari Page of Cups bakalan ada orang yang bucin banget sama dirimu. Kamu akan ngerasain orang yang loyal kayak gimana. Kesetiaan yang sejati itu bagaimana, itu bakalan ditunjukkan ke dalam hidup kamu. Asal kitanya tadi mampu untuk ikhlas. Dari energi Four of Pentacle yang tadi aku bilang, kita kan menggenggam. Kadang-kadang manusia itu menggenggam terlalu erat akan sesuatu hal yang harusnya kita mampu untuk lepaskan. Harus sudah mampu jujur sama diri sendiri. Yang harus dilepasin yang mana? Oke? Ada crossroad. Ini ada sebuah pertemuan. Ibaratkan dari kemarin kamu jalan lurus-lurus aja, terus nanti kamu menemukan sebuah persimpangan, perempatan lah, ketemu perempatan. Saat bertemu perempatan, dari sini ada yang jalan, ketemu. Jadi berhadapan sama seseorang yang mungkin latar belakangnya beda, background kamu sama lingkungan kamu beda sama dia, tapi kamu ketemu di tengah, ketemu di tempat yang tepat, momen yang tepat, waktu yang tepat. Karena tadi balik lagi, kamu sedang pasrah dan ikut aja alurnya dibawa kemana. Dari energi Four of Pentacle itu juga nunjukin sebuah kepastian, kestabilan. You have control your life. Kamu kontrolin kehidupan kamu sendiri, jangan kontrolin orang lain. Jadi dari sini kamu akan ngelakuin mungkin banyak hal yang kamu pengen lakuin kemarin, lakukan. Dari Crossroad dan dari Two of Pentacle, gini, kadang-kadang kita itu harus gunain hati dalam melakukan sesuatu. Kita tidak bisa melogikakan cinta. Kita tidak bisa giving reason, kayak memberi alasan kenapa aku cinta sama dia, kenapa aku sayang sama dia. Cinta ya cinta, sayang ya sayang, itu bakal tumbuh. Jadi saat kamu ngerasain itu dan mampu untuk memberikan itu, berikan. Aku bakalan kasih lihat lagi dari sini, message for the people who pick. This is number 1, the white bracelet. Message about their love life. What will happen in their love life? Okay, what will happen to their love life?
ini banyak banget yang akan merealisasikan kayak mimpi-mimpi soal percintaan. Contoh, kamu mimpi banget atau pengen banget candlelight dinner, nanti akan ada hadir orang yang mampu untuk giving that, memberikan itu. Jadi ini kayak mendapatkan mimpi-mimpi. Seven of Coins. What will happen to their love life? Kamu akan bertemu sama orang yang beda banget, dari background beda, cuman kayak pengennya juga sama, keinginannya sama. Background beda bisa dari adat istiadat, bisa dari juga beda, ada yang tumbuh di Asia, tapi kamu akan bertemu sama orang yang tumbuh di ajaran-ajaran Western kayak gitu loh. Jadi beda backgroundnya cukup signifikan, tapi juga ada yang cuma perbedaan suku, ada yang perbedaan keyakinan atau perbedaan usia. Perbedaan cara orang tua kalian mendidik itu kelihatan jelas. Di sini, what will happen to the people who watch this video? Pick the white bracelet, love life. What will happen to their love life? Ada the Four of Swords. Ada 2 kartu 4 di sini nih, ngomongin soal kestabilan diri harus difokuskan. Sama kayak kita menggantung, diibaratkan di sini ada harapan yang kamu gantungkan ke semesta sama yang di atas. Saat kamu menggantungkan harapan kan kitanya dari penuh keyakinan dulu ya kan. Nah ini kamu yakinnya sama diri sendiri juga gitu. Percuma kamu yakin sama yang di atas tapi kamu tidak punya keyakinan atau confidence sama diri sendiri mampu. Itu sama aja kayak mampu nih dikasih jalan tapi dirinya kita masih takut, sama aja kalau kayak gitu. Four of Swords itu belajar untuk merehatkan dari pemikiran-pemikiran yang berlebih. Dari Seven of Cups di sini ini nunjukin kamu punya banyak pilihan. Gini, kita punya banyak mimpi lah gitu, atau kita mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Aku mau punya pasangan yang gini, banyak banget kriterianya. Cuman tentukan satu yang kamu butuhkan seperti apa, tentukan tujuannya kemana gitu. Kalau dari Seven of Cups sendiri, kalau ngomongin soal percintaan, bagusnya kamu bisa milih ya, karena semesta ngasih kamu pilihan itu buat nunjukin, ngasih ujian. Kamu mampu nggak bertanggung jawab sama pilihan kamu gitu. Kadang-kadang orang tuh banyak pilihan malah seneng, tapi pilihan kita punya banyak pilihan mau ngapain aja itu emang pasti seneng, suka ya, bahagia pasti, atau banyak yang ngejar atau banyak yang ngasih tawaran soal percintaan juga pasti kamu bakalan happy. Cuman semakin banyak pilihan kamu bakalan semakin berada dalam kebingungan kalau kitanya nggak tahu maunya apa gitu. Terus di sini kalau dari Seven of Coins, sebenarnya sarannya sabar. Seven of Coins itu hasilnya nggak akan langsung secara instan. Seven of Coins juga kadang-kadang kita harus dikasih ujian kesabaran dulu. Kita harus releasing atau melepaskan apa yang harus dilepaskan dulu. Dari Seven of Coins itu juga nunjukin kestabilan. Jadi yang tadi aku bilang soal percintaan akan stabil, but ekspektasi dari Nine of Swords, ketakutan untuk diri sendiri atau ketakutan ketidakpercayaan sama diri sendiri itu kelihatan jelas di sini. Apa yang akan diberikan di percintaan ke kamu adalah pilihan di sini, kemampuan untuk memilih. Dari Four of Swords, dari The Hangman dan Four of Swords itu ngomongin soal message from your dreams. Jadi pay attention to your dreams. Jadi coba fokuskan apa yang kamu mimpi hari ini, kemarin kamu mimpi apa. Banyak pesan-pesan lewat mimpi yang akan datang. Untuk spesifik kalian yang sering banget dapat pesan lewat mimpi, itu kan tadi aku bilang ada pesan sendiri. Ada yang saat meditasi dapat pesan, ada yang lagi ngapa-ngapain, lagi santai dapat pesan. Ini ngomongin soal relaxing. Saat kamu sedang relax, kamu bakal dapat pesannya. Dari The Chariot sendiri, ini ada pergerakan yang cukup bagus di percintaan. Karir sama percintaan berjalan dengan selaras, dan dua-duanya itu bikin kamu sukses. Dari The Chariot sendiri, kemungkinan kamu bakalan bilang sama orang yang sensitif. Jadi ini untuk kalian yang terbiasa atau pernah mengalami hubungan yang dimanipulasi atau emotional manipulation, belajar untuk tidak terlalu banyakin drama soal emosional, belajar untuk bisa memakai
hati itu beda sama perasaan dan sama moodnya beda. Hati sama mood itu beda. Jadi control your mood. Kalau kalian adalah orang yang moodian atau gampang berubah soal perasaan, belajar untuk controlling itu, belajar untuk bisa mendamaikan emosi sendiri. Dari The Chariot itu juga ngomongin kamu kemungkinan dealing sama Cancer atau kamu kemungkinan dealing sama Gemini. But yang aku lihat ini ada 2 pilihan kemungkinan untuk kalian di percintaan. Dari The Chariot ini juga ngomongin soal kamu akan berhadapan sama 2 orang, kemungkinan 2 orang yang mempunyai sifat beda banget satu sama lain. Tapi dua-duanya punya sesuatu yang kamu pengen ada di orang itu. Ini ada yang dalam ada yang ngomong seandainya itu 2 hal tersebut di satu orang, well, kamu harus milih salah satu. Dari sini kita bakalan lihat lagi message from Spirit Guide about your love life. There's Spirit Guide in telepon information about the people who watch this video. Pick choices number 1, love life in the future. Ada 7 of Wands. Ini kamu banyak yang beruntung sebenarnya. 7 of Cups, 7 of Coins, 7 of Wands. Another 7 of Pentacles. Semua 7 keluar. Ini literally secara harafiah kamu bakalan dapat pesan dari semesta, dan kemungkinan kamu bakal lihat angka 777. Cuman banyak angka kembar yang bakalan kamu lihat, 22, 111. Jadi banyak angka kembar yang kamu lihat, atau kamu dengerin lagu yang kena banget di hati, atau aduh pesannya tuh nyampe banget, relate banget sama diri kamu. Jadi banyak pesan-pesan dari semesta yang bakal relate. Ini langsung you ask, kamu minta, semesta, Tuhan aku minta pesan, kamu akan dikasih. Karena kalau di sini ngomongin soal miracle, there's 7 of Wands, 7 of Coins, dan 7 of Cups, 7 of Pentacles. Semua kartu 7 keluar, semua kartu 7 keluar. Kemungkinan ada sesuatu yang terjadi di 7 hari, di bulan ke-7, atau 7 minggu lagi, atau 7 bulan lagi. Balik lagi tadi ada pesan dari angka 77. Keberuntungan, miracle tuh sesuatu hal yang pertama kita tidak bisa ekspektasikan, yang namanya keajaiban. Itu tiba-tiba aja datang aja keajaiban itu. Jadi saat yang tadi aku bilang, ini kayak crossing road, kamu tiba-tiba lagi santai-santai lurus-lurus, tiba-tiba tiba-tiba ada gitu. Tiba-tiba kamu ada di tempat yang tepat, waktu yang tepat, momen yang tepat. Ini kayak apa yang kamu minta diwujudin. Kamu mau A dikasih A, kamu B dikasih B, kamu mau apa dikasih apa gitu loh. Jadi everything that you wishes itu bakalan dikasih dan lebih. Ini kamu bakalan dipuja-puja sama orang-orang, sama potential lovers. Untuk yang single bakalan banyak pilihan, dan pilihan-pilihan tersebut emang pengen banget kamu untuk ada di hidup mereka. Dan kalau yang aku lihat di sini, yang tadi aku bilang keajaiban, kamu nggak tahu reasonnya apa, nggak tahu alasannya apa itu terjadi, itu memang untuk kamu keajaiban tersebut. Dan manifestasikan sesuatu yang positif. Jangan manifestasi berdasarkan desperation, berdasarkan keputusasaan, atau possessiveness, trying to control everything. Dan jangan pernah manifestasi dari energi negatif. Jadi belajar dari keikhlasan. Ikhlas mau dikasih banyak di sini. So aku bakal lihat ke sini dulu ya. Kita lihat dari sini. Ini adalah pesan-pesan yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Di sini ada new love, new person has still romantic feeling. Akan ada orang baru yang bakalan jatuh cinta sama kamu, kamu jatuh cinta sama orang itu bagaikan tiba-tiba ada Cupid aja memanah. Dia kayak bertekuk lutut gitu di hadapan dirimu. Unrequited love, there's not enough attraction or chemistry to keep their relationship going. Akan ada orang-orang yang disingkirkan, yang mungkin kamu dari kemarin nungguin banget orang itu, atau kamu berada dalam suatu hubungan sama orang yang kurang tepat. Orang yang kurang tepat akan disingkirkan. Jangan mudah terpengaruh sama lingkungan sekitar.
jangan mudah terpengaruh karena omongan dia, omongan itu, omongan dia. Jadi religious factor, your love life is influenced by religious upbringing and spiritual path. Dan di sini juga gini, ada pesan untuk kamu karena di sini angka 77 keluar. Walaupun kita ngomongin soal percintaan, raih karirmu dulu. Kamu mau kejar uang, kejar money, ini bagus banget soal money. Untuk kalian yang mau berbisnis, lakuin bisnis yang kamu pengen lakuin. Kerja, fokus untuk benar-benar berkembang di pekerjaan tersebut. Jadi contoh kamu di bidang kuliner lah seperti itu, skill kamu naikin, jadi kamu akan berkembang di bidang tersebut. Jadi ini bagus banget untuk kerjaan sebenarnya. Dan di sini ada religious factor, ini juga ngomongin soal spirituality, harus diseimbangkan, duniawi sama spiritual terus harus seimbang. Dan di sini juga ada jalan spiritual yang harus kamu jalanin dulu. We have mission in this life. Walaupun aku nggak pernah ngasih saran untuk fokus hanya ke misi saja, tapi kita punya apa harus tahu. Contoh, kamu adalah sosok orang yang ramah, kamu orang yang punya skill komunikasi yang bagus, beramah tamahlah sama orang-orang sekitar, giving positive afirmasi untuk orang-orang sekitar. Atau kamu adalah sosok orang yang bisa memberikan pelukan hangat, berikan pelukan hangat ke orang tua, ke orang-orang sekitar, ke teman atau ke sahabat. Jadi kita harus tahu kita bisanya apa, kita apa yang kita mampu untuk kasih dulu. Dan di sini ada double mission, light worker, starseed, serve the world by being you. Yang tadi aku bilang, we have mission in this life. Kamu adalah orang-orang yang keberadaannya bukan hanya buat hidup, tapi keberadaan dirimu juga mampu untuk bisa memberikan dampak positif untuk orang-orang sekitar dengan cara menjadi dirimu seutuhnya. Di sini ada all path leads home, inner authority, intuition, turn your gaze within. Kamu nyari jangan di luar, nyari ke dalam. Kamu akan nemuin jawabannya sendiri. Inner authority adalah kita yang mampu ngatur hidup kita sendiri dan diri kita sendiri. Follow your intuition. Jadi berdamai sama diri sendiri. Kalau secara gambar ibaratkan di dalam diri kamu itu kayak maze. Kayak maze itu apa bahasa Indonesianya? Labirin, kayak labirin. Di dalam diri kita kayak labirin, kita mencari titik tengah di mana. Fokus nguduk-nguduk di diri kamu sendiri. Nanti kamu akan kayak nemuin jawabannya. Oke, harus seperti apa? Aku harus seperti orang yang kayak bakalan sama orang yang kayak gimana. Di sini aku bakalan lihat dari your commitment are being tested. Jadi saat kamu bertemu sama seseorang, kamu pasti akan dikasih ujian. Ujiannya adalah ada orang lain yang akan jadi pilihanmu. Jadi kamu akan dites secara komitmen. Di sini don't let past hold you back. Jangan sampai masa lalu yang membelenggu atau menahan diri kamu untuk meraih sebuah kebahagiaan. So, kita bakalan lihat ke depannya seperti apa. What will happen to the people who pick choices number 1, love life. Also di sini kayak ada ada yang healing. Kalau mau healing ke pantai juga bagus. Ada banyak hal yang mungkin kamu pengen wujudkan dulu. Terutama untuk kayak maybe kamu mau vacation, atau kamu mau jalan-jalan, atau kamu mau liburan dulu. Ini ada fase saat kamu liburan, kayak kamu menemukan kecantikan dalam diri kamu sendiri, keindahan dalam diri kamu sendiri. Terus fokus on your beauty, dari luar dari dalam, balancing your chakra. Ini juga speak the truth, ngomongin sesuatu yang jujur. Jadi apapun yang kita lakukan atau apapun yang kita ucapkan itu tarik dari kejujuran. Kita bakalan lihat ya what will happen to the people who pick choices number 1. Kalian adalah orang-orang yang aku lihat spiritualis, atau kalian sudah biasa mengenal tarot atau mengenal tentang spirituality, meditasi, atau memahami hal-hal supernatural. Coba kita lihat ya, karena pesannya benar-benar secara individu datang langsung loh.
Bisa jadi ya tadi mimpi saat kamu lagi vacation atau lagi liburan. What will happen to their love life? The people who pick choices number 1. Atau ya ada yang belajar soal witchcraft. Okay, what will happen? Belajar proteksi, itu harus proteksi diri sendiri, keluarga. Oke, kedepannya akan ada komunikasi sama orang baru. Di sini kalau aku lihat ada sebuah komitmen, bahkan kamu mendapatkan sebuah kepastian ya. Kalau ini lebih seperti kayak sebuah long term relationship atau hubungan yang jangka panjang dan itu kuat, kokoh. Jadi ada yang dapat komitmen, ada yang mendapatkan tadi kepastian kalau sudah punya pasangan pasti. Terus di sini ada loyalty, kesetiaan. Nih kalau kamu lihat gambarnya kan kalau dari The Ten of Pentacle dia punya si dogonya pasti ngejagain keluarga ini. Sama kayak kamu ngerasa terjaga, kamu ngerasa bakalan diikutin kemanapun, apa keputusan apapun yang kamu ambil bakalan didukung sama pasanganmu. Kamu bakalan banyak dapat pesan dari the birds di sini, bakalan banyak dengar suara burung atau dapat ngelihat kayak notice tentang birds yang memantau dirimu, itu spirit guide yang memantau, atau seeing butterflies, ngelihat banyak kupu-kupu atau bunga-bunga, sesuatu yang indah. Di sini ada sebuah komunikasi yang terjalin. Terus juga kalau aku lihat ada knowledge, ini benar-benar langsung masuk ke kepala pesannya. Bisa dapat visionnya itu yang gambar-gambaran kayak potongan-potongan film. Ada Six of Pentacles, itu kamu dikasih banyak sama semesta, jangan lupa berterima kasih. Dan Two of Cups, partnership, ini juga ngomongin soal agreement satu sama lain, saling mencintai, saling menyayangi. Oke, kalau begitu cukup sampai di sini pesannya. Kalau kamu tahu lebih lanjut, kamu mau dibuatkan secara personal pakai energi kamu sendiri, kamu tinggal bilang aja, dibuatkan tentang ramalan cinta lengkap seperti ini yang kayak di YouTube. Aku buatkan pakai energi kamu sendiri, jadi tidak tercampur-campur seperti ini. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau book personal reading, linknya ada di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Halo semua, untuk yang pilihan kedua, ini adalah ramalan cinta lengkap untuk dirimu. Jadi kita bakalan lihat energi apa yang akan datang ke dalam percintaan kamu. Baru kita lihat dari sini, ini adalah kartu oracle yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Kita kesampingkan dulu, kita langsung baca apa yang akan terjadi di kehidupan percintaanmu. Terus spirit guide, angel, emperor, guiding process. I'm gonna say my God and speak the truth. Give information and protection to set people who pick choices number 2, the black bracelet. What will happen to their love life? What will happen to the people who pick choices number 2, love life? Energi apa yang datang? Di sini ada Page of Cups. Well, ini mirip kayak nomor 1. Ada Page of Cups juga. Ada kesetiaan, kamu akan merasakan kesetiaan. Kamu kemungkinan ada water sign di birth chart kamu, atau kamu dealing sama orang dengan water sign. Ada Pisces, Scorpio, Cancer. Terus di sini ada Five of Cups. What will happen to the people? Justice number 2. Three of Pentacles. I need one more. Okay. Ada The World. Oke. Kamu akan ketemu sama seseorang yang beda banget dunianya sama kamu. Kemungkinan dealing sama dating online, atau kamu ketemu lewat social media. Atau kamu lagi pindah kerja atau pindah tempat tinggal, ketemu orang baru. Biasanya orang baru, completely new.
Terus di sini yang akan datang adalah sebenarnya gini, dari Five of Cups. Kita bahas dulu tentang diri kamu ya. Kebanyakan dari kalian masih terbelenggu sama masa lalu. Masa lalu bukan hanya belum move on dari orangnya, tapi kadang-kadang kita kan contoh ada yang pernah dikhianati. Kamu masih belum bisa memaafkan energi pengkhianat tersebut, energi dikhianati tersebut, yang akhirnya itu membawa ketakutan. Kayak kamu pindahan, bawa baggage besar, bawa masalah banyak. Jadi bawa sesuatu yang di masa lalu, ketakutan yang pernah dilakukan sama orang lain, atau kesalahan yang pernah dilakukan sama orang lain di masa lalumu. Kamu takut orang baru melakukan hal yang sama. Itu kan kita masih belum maafkan, kita masih belum menerima itu terjadi. Jadi orang baru itu sebenarnya tidak berhak mendapatkan ketakutan tersebut. Itu gak fair namanya, itu gak adil. Kamu disakitin sama orang lain, masa orang baru yang kayak mendapatkan dampaknya, itu kan gak pernah adil. Jadi apapun isunya yang terjadi di masa lalu, perbaiki dulu dan maafkan yang terjadi. Damai dulu sama yang kemarin. Dari Five of Cups itu ngomongin soal masih bergumul, masih dikelilingi dengan hal-hal seperti itu. Relax, healing dulu. Three of Pentacles ini ngomongin soal pertemuan dengan orang baru. Kamu bisa dealing sama orang yang memahami pekerjaan kamu, atau kamu bekerja bareng sama dia, kamu bikin bisnis sama dia, atau ada hubungan pekerjaan, atau kamu berada di lini yang sama. Contohnya kamu kerja di bidang kreatif, dia pelukis, kamu penyanyi, sama-sama kreatif, bisa aja di bidang yang sama seperti itu. Atau dari energi the world, dia ada di lingkungan yang sama, lingkungan. Contoh kamu punya teman kerja kamu punya teman lagi, itu dikenalkan. Jadi ini ada seperti bantuan penengah gitu. Kalau aku lihat dari energi the world, ini juga ngomongin siklus baru di kehidupan percintaan dirimu. But kalau dari the world itu juga ngomongin lingkungan yang lebih luas, possibility atau peluang dari lingkungan yang lebih besar pasti akan lebih besar lagi peluangnya. Jadi kalau aku lihat di sini, kamu diberikan banyak jalan mau kemana. Orang biasanya kasih jalan satu. Ini kamu jalan sudah cabang sini. Kamu lihat potensinya, peluangnya mana yang baik untuk dirimu. So aku bakalan lanjut lagi dari sini. Terus Great Guide, Angel of Power, like Cutting Goddesses, give permission and protection to the people who watch this video. Message about their love life. What will happen to the people who pick choices number 2, love life. Ini ada pesan sih untuk kalian yang bucin. Pernah gak kamu bucin sama diri sendiri? Kayak mencintai diri kamu sendiri yang kayak cinta banget. Belajar untuk itu. And then di sini kamu akan nemuin orang yang bisa ngasih tunjuk diri kamu apa itu kesetiaan. Ada the Queen of Coins. Tell me about the people who watch this video. Love life in their future. Message from universe about their love life. Oke. Kamu akan ketemu sama orang yang beda usia. Beda usia, bisa beda, nggak jauh sih generasinya, cuman dari segi music taste atau lifestyle itu beda gitu. Jadi kayak dari segi lingkungan itu beda. Contoh di sini ya pasti kalau beda usia ada yang satu yang muda, yang satu yang tua. Jadi kayak aku lihat di sini ada yang satu yang childish, yang satu yang mature, yang dewasa. Dari energi Six of Cups di sini juga datangnya dari pertemanan. Jadi you build relationship atau kamu membangun hubungan dasarnya dari pertemanan. Cuman karena di sini aku lihatnya banyak spirit guide yang jaga. Jadi hubungan itu terjaga. Mau kamu kemanapun lari kemana, dianya juga lari kemana, ini akan tetap disatukan. Cuman kalau aku lihat di sini, kamu akan berada di fase dimana kamu bakalan fokus banget ke karir,
momen tersebut kamu akan bertemu sama seseorang yang pas buat dirimu. Dari energi The Queen of Coins, kalau ngomongin soal percintaan, terutama untuk spesifik yang energi maskulin, kamu akan berhubungan sama seseorang yang mengayomi, suka memberikan sesuatu, tanda-tanda cinta bukan hanya dari omongan tapi dari sikap. Kamu bakalan, entah itu dimasakin lah, entah itu kamu lagi sakit dirawat lah. Kalau aku lihat di sini gesture yang dia tunjukkan, jadi kayak tindakan-tindakan dan sikap yang dia tunjukkan ke kamu, jadi effortnya luar biasa untuk kalian yang maskulin. Untuk kalian yang feminine, kalau aku lihat di sini ada sebuah kebahagiaan yang orang ini kasih, cuman kamu akan ngerasa hangat di hati. Itu tandanya akan ngerasa hangat di hati. Dari Queen of Coins, secara overall ya, kalau ngomongin soal percintaan, ini percintaan yang bagaikan bertemu rumah gitu. Kayak kamu ngerasa okay, finally find a home. Akhirnya bisa kayak istirahat dengan tenang. Finally gitu loh. Dari Queen of Coins sendiri ini penuh dengan blessing. Jadi banyak blessing in disguise yang terjadi karena ada sampingnya ada Four of Swords. Kadang-kadang orang-orang yang kita fokuskan di remove dalam hidup kita untuk kita ketemu sama orang-orang yang lebih baik lagi gitu. Jadi jangan hanya fokus sama kesialan atau kesusahan hidup, dinamika hidup yang aduh aku capek, aku punya banyak masalah. Fokus sama hal positif yang dikasih ke kamu. Four of Swords ini ngomongin soal istirahat, ini mental, hati, istirahat. Kalau hatimu butuh istirahat. Jangan kalau kamu putus sama orang yang nyakitin kamu langsung nyari orang lain buat mengisi sebuah kekosongan. Itu gak bijak. Ini untuk spesifik orang-orang yang seperti itu ya. Jadi Four of Swords soalnya fase healing sendiri, istirahat gitu. Justice itu adalah kejujuran, keadilan. Kamu akan mendapatkan keadilan. Kamu gak perlu berjuang dan berkorban untuk memberikan keadilan untuk diri sendiri. Semesta yang akan ngasih keadilan untuk diri sendiri. Dari Justice sendiri, kamu kemungkinan duluan sama orang yang sangat jujur. Jadi ini kamu bisa mengekspektasikan sebuah komunikasi yang sangat jujur. Kejujuran itu landasan sebuah hubungan yang sehat. Dari The Sun itu adalah hal positif yang akan terjadi. Ini adalah hubungan percintaan yang kayak fun. Kamu akan ngerasa kayak okay, ini kayak energinya tuh ringan, energinya tuh happy, energinya bahagia. Jadi gak pusingin tentang beban tanggung jawab, oh ini bakal kayak gimana ya gitu. So kita bakal lihat pesan dari Spirit Guide about your love life. There's Spirit Guide, Angelic Emperor, like I think it says here. Let's talk about their love life. This is from Spirit Guide about the people who pick Justice number 2 love life. Oke, di sini ada hopeless romantic sama dewa. Ada King of Pentacle. Kamu berhubungan sama orang yang bakalan support kamu secara bisnis atau keuangan atau finansial dan karir. Jadi kalian berdua disatukan kayak power couple, kayak pasangan-pasangan yang membangun empire, membangun kejayaan, kesuksesan. Terus di sini ada King of Chalice. Untuk kalian yang feminine, kamu ada pilihan juga di sini. Jadi komitmen kamu lagi akan dites sama semesta. Pertama kamu akan ngerasain gimana keberadaan seseorang yang ada gitu loh. Bukan hanya kayak oke, kata-kata aku ada buat kamu gitu. Karena ada tuh yang kayak gitu. Especially kalau untuk kalian yang LDR, jangan cuma komunikasi doang, tapi ini personnya ada. Kamu akan berhubungan dengan orang yang mampu untuk ada saat kamu susah, saat kamu di dasar, saat kamu di atas. Dan orang itu mampu untuk memberikan bukan hanya si fisik untuk dirimu, waktu untuk dirimu, tapi juga kamu akan ngerasain dikasih cinta tuh kayak gimana, diperhatikan seperti apa. Ini dianya menunggu. Kalau aku lihat si orang ini emang menunggu sosok seperti kamu hadir.
Jadi secara mental kamu akan aman, secara fisik kamu akan aman, dia akan sangat protektif dan dia akan sangat melindungi dirimu. Dia juga orang yang melindungi itu bukan hanya melindungi secara oke, kamu sini aku peluk aku lindungin, enggak, but untuk kesehatan mental kamu juga seperti itu. Dia juga cukup memahami cara untuk bisa memberikan kamu ketenangan. Ini intuisi, coba digunakan untuk dirimu. Terus di sini banyak yang improve lah. Ini kalau dalam kehidupan ya, kayak kamu lagi sakit flu, kamu dapat obat flu yang paling paten, yang paling mantap, sama keberadaan dia itu pas banget buat diri kamu, dan sebaliknya seperti itu. Proteksinya dia luar biasa, dari proteksi spirit guide-nya juga dia luar biasa. Karena kalau aku lihat di sini it's kind of relationship yang tadi protection-nya itu gede banget. Jadi dari hal buruk apapun, ya dari hal-hal yang apa ya, bisa dibilang sesuatu yang datangnya dari mental atau sesuatu yang datangnya dari ketakutan aja itu bisa dihadapin, apalagi dari cuma orang-orang sekitar yang kayak menghasut dan segala macam. Jadi ini proteksinya luar biasa, dia pun bakalan protek kamu, sebaliknya juga seperti itu, walaupun tanpa sadar ngelakuinnya. aku bakal lihat dari sini dulu. Ini adalah kartu oracle yang sudah aku meditasikan. You deserve love, you are lovable. Percaya kalau kamu berhak untuk mendapatkan cinta itu. Dari kita yang gak percaya itu gak akan terjadi. Jadi dari kita sendiri harus percaya. And then kemungkinan kamu bakalan dealing sama orang yang punya jabatan atau wibawa yang bagus di masyarakat, atau misalnya nama baik yang bagus di masyarakat. Jadi jaga nama baik dirimu juga gitu. And then di sini past life relationship, you have known each other before. Saat kamu ketemu sama orang itu atau bersama sama orang itu, kamu akan ngerasa kayak kamu memiliki kisah percintaan yang sudah panjang dan lama. Karena yang namanya past relationship ini bisa juga orang lama yang hadir, tapi kebanyakan dari kalian berhubungan sama orang yang mempunyai soul contract sama dirimu. Jadi jiwa kalian sudah kenal satu sama lain, bersama lagi di kehidupan sekarang untuk memulai hubungan. Codependency, addiction are affecting your romantic life. Apapun yang berbau adiksi, adiktif, kecanduan itu tidak akan pernah sehat. Terutama kita yang masih banyak ketakutan, atau misal kamu masih punya isu-isu di masa lalu, possessiveness, atau misal kamu pun masih tergantung sama orang lain untuk memberikan kamu kebahagiaan, bahagiakan diri kamu sendiri dulu. Okay? Jadi ini udah pola pikir harus dirubah. Untuk kalian yang masih nunggu-nunggu, aku bahagia itu ketemu sama orang lain. Loh, kita lo bisa loh kebahagiaan diri kita sendiri kita bangun gitu. Yang punya tanggung jawab untuk membahagiakan diri adalah diri kita sendiri. Weight of the world, boundaries, let it go, it's not yours to carry. Kalau misalnya ada sebuah tanggung jawab yang bukan untuk dirimu, lepasin. Yang namanya beban itu harus dilepaskan. Kalau sudah di fase gini, kita harus punya fase tahu pembatasan, tahu batasan yang sehat. Kalau itu sudah tidak sehat, cut. Star Keeper, Cosmic Ancestor, seek the light by staying grounded. Jadi belajar untuk grounded, meditasi, balancing chakra, proteksi diri sendiri sama hal-hal negatif, sama pikiran negatif. Terus juga ini soal fisik, mental harus benar-benar bisa stabil. Kamu bisa dealing sama Virgo, kamu bisa dealing sama Pisces, Scorpio, Cancer, Libra, Leo, or sign lain, Taurus, Capricorn. You're good enough. Percaya kalau kamu tuh enough, kamu cukup. And then it's time to give rather than take. Waktunya buat memberikan daripada nerima. So aku bakal lihat the outcome of the situation. There's right there in the umbrella like that. Give message for the people who picked Jesus number 2. What will happen to their love life?
Ada the lovers, pertemuan dengan seseorang yang beda banget dari ekspektasi, tapi orang tersebut adalah orang yang di luar dari apa yang kita pengen, lebih dari apa yang kita pengen. Dari temperance di sini ada fase penyembuhan, fase penenangan diri. And then di sini ada the Knight of Swords, sesuatu datangnya cepat ke dalam hidupmu. Perubahan datang dengan cepat, dia datang dengan berani. Kamu akan berhubungan sama orang yang tahu maunya apa. Kamunya mesti tahu maunya apa. Ini dari orang-orang yang masih, aduh aku bingung sama diri sendiri, aduh aku juga gak tahu maunya apa. Harus tahu maunya apa, oke? Lihat bukan dari kacamata fisik, dari kacamata visual kita atau dari kacamata ego kita, lihat dari hati. Three of Cups ini dari dunia pertemanan. Bergaullah sana. Kalau kamu mau keliling dunia. Kalau kamu mau liburan keluar sana, liburan. Kalau kamu misalnya mau bergaul sama teman-teman baru, bergaul lah sama teman-teman baru. Dari Three of Cups itu ngomongin soal selebrasi, nikmatin. Dari lingkungan sekitar yang positif, itu bisa ngebantu kita juga. Dari energi the lovers, choices. Setiap pilihan yang kita lakukan di kehidupan ini, itu nanti ada hasilnya. Jadi ini bakalan leading to pertemuan, atau ini akan ngarahin kamu ke pertemuan yang indah kalau kamu memilih sesuatu yang memang indah untuk dirimu, positif untuk diri kamu. Jadi yang bisa kita kontrol adalah choices kita. Contoh, kamu pilih lingkungan yang buruk, ya itu akan leading kamu ke keburukan. Kamu pilih lingkungan yang positif, itu akan arahin ke positif. Jadi pekerjaan pun seperti itu. Kamu pilih pekerjaan yang ngebuat mental kamu down, itu akan jadi sesuatu yang bikin kamu down juga. Jadi everything, semuanya nih, dari pekerjaan, pertemanan, percintaan, dari makanan, dari kehidupan, pola hidup, pola pikir, itu yang kita pilih, itu akan memberikan hasil yang sebenarnya itu bisa kita tebak gitu. Kalau kita pilih yang sehat, itu akan jadi sehat. Yang nggak sehat akan jadi nggak sehat. Pasti akan selalu seperti itu. And then di sini loversnya juga kemungkinan ada energi romansa. Jadi kamu akan berhadapan sama orang yang sangat romantis. Cuman di perbedaannya gini, yang satu soft, yang satu agak keras. Jadi dari perbedaan tersebut, mungkin awalnya itu bakalan bikin aduh takut gitu, mundur. Cuman kalau kamu mampu untuk having leap of faith, atau kamu punya keyakinan sama diri sendiri bisa, itu akan jadi bisa. Ini penyembuhan datangnya dengan cepat. Dan aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Kalau misal kamu mau tahu lebih lanjut, kamu bisa book personal reading dengan tema yang seperti ini. Kalau kamu misalkan pengen dibuatkan kayak gini, pakai energi kamu sendiri, gak kecampur-campur seperti ini, kamu tinggal bilang aja. Book personal reading ada linknya di bawah. Kalau misalkan kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau misalkan kamu mau tahu lebih lanjut, bisa kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.